Hai sahabat dokter, ketemu lagi dengan Dokter Fatah. Hari ini saya mau berbagi tips 5 prinsip dasar diet sehat. Yuk kita cari tahu tips 5 prinsip dasar diet sehat. Tapi sebelum kita mulai jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Dokter Fatah. Biar kamu tidak ketinggalan informasi kesehatan penting lainnya. Udah nyobain diet berbagai cara untuk diet tetapi berat nggak turun atau turun tapi cepat naik lagi? Bisa jadi cara yang kamu gunakan dalam berdiet belum atau tidak sesuai dengan kondisi tubuhmu. Nah, jika begitu tak ada salahnya kamu coba pelajari beberapa prinsip diet berikut ini. 1. Pelajari tubuh kamu. Berdiet atau menurunkan berat badan harus dilakukan dengan benar dan sehat. Jika melakukan hal ekstrim, kamu justru akan merusak tubuhmu sendiri. Cara menurunkan berat badan lebih baik dilakukan secara konsisten dibandingkan secara cepat. Tubuh membutuhkan waktu untuk beradaptasi agar tidak merasa tertekan dengan pola diet. Kesalahan yang banyak dilakukan para dieters adalah ketika mereka langsung membatasi makanan yang masuk atau olahraga mati-matian demi BB turun drastis. Bila kita dalam hari pertama diet langsung tidak makan nasi sama sekali, maka tubuh akan membakar banyak kalori untuk mengubahnya menjadi energi. Namun di hari selanjutnya, tubuh tidak akan banyak membakar kalori karena tubuh tahu bahwa kita tidak akan memasok cukup karbo ke dalam tubuh. Sehingga mereka lebih memilih untuk membakar sedikit kalori, dan apa yang terjadi pada tubuh kita? Ya, setelah berat badan turun drastis, BB akan stabil pada angka tersebut. Jadi, lebih baik kurangi kalori secara bertahap, dan bakar kalori lebih banyak. 2. Hitung kalori. Prinsip diet adalah, kalori yang masuk harus lebih sedikit dari kalori yang keluar. Untuk memudahkan di awal, coba aplikasi penghitung kalori. Di sana kalian bisa tahu berapa kalori yang masuk dalam satu porsi makanan kalian. Terkadang dieters lebih memilih sarapan dengan roti dan susu daripada makan nasi, padahal harus diperhatikan juga jenis roti dan susu yang diminum karena tidak jarang total kalorinya akan lebih tinggi dan tidak membuat kenyang daripada ketika makan nasi. Dengan mengetahui jumlah kalori di setiap makanan, kalian bisa makan apapun dan mengaturnya sendiri tanpa harus menghindari makanan yang kalian sukai. Memang di awal akan terkesan ribet untuk melakukan defisit kalori. Karena setiap makan kamu harus mengukur berapa kalori yang ada di makanan tersebut. Tapi nantinya kamu akan bisa mengira-ngira sendiri porsi makan yang dibutuhkan untuk tubuhmu. Kamu bisa menurunkan asupan kalori secara perlahan agar tubuhmu juga ikut beradaptasi. Kamu bisa mempelajari lebih lanjut mengenai makanan-makanan yang kaya akan gizi, mengenyangkan, sehat dan mencukupi kebutuhan kalori per hari. 3. Atur pola makan. Tips pertama yang harus kamu jalankan adalah jangan pernah menghindari waktu makan. Kebanyakan orang akan melewatkan sarapan dan makan malam, padahal kedua waktu makan tersebut sangatlah penting sekali. Sarapan adalah sumber energi yang kamu perlukan untuk dapat menjalani aktivitas. Dengan tetap sarapan, maka kamu akan mendapatkan asupan kalori yang cukup dan tidak akan lemas. Jelas hal paling utama adalah apa yang kamu makan. Mungkin kamu bisa memilih sarapan dengan jenis makanan yang lebih sehat. Misalnya sayur dan buah yang jelas mampu memberikan asupan nutrisi yang diperlukan tubuh. Makan malam juga menjadi bagian penting yang juga tidak boleh dilewatkan. Makan malam yang sangat disarankan adalah 3 jam sebelum waktunya tidur. Di mana waktu yang terbaik adalah sekitar jam 18.30 hingga jam 19. Selain menghitung kalori, perhatikan juga pola makan. Kalian bisa menggunakan pola makan ala OCD di mana prinsipnya adalah makan sehari 4-6 jam. Jadi misal hari ini kalian mulai makan jam 10 pagi, kalian bisa makan apapun setelah itu hingga jam 2 atau 4 sore. Setelah itu kalian harus berhenti makan apapun dan hanya boleh minum air putih hingga jam 10 pagi keesokan harinya. Tapi ingat, saat jam makan tetap perhatikan kalori yang masuk ya.
4. Cari personal trainer atau download aplikasi olahraga. Bakar kalori dengan olahraga. Olahraga yang disarankan adalah kardio seperti jogging, lompat tali, squat, DLL. Kalian bisa download video personal trainer di YouTube atau aplikasi olahraga seperti 7 Minutes Workout. Dirancang oleh pelatih kebugaran profesional, aplikasi workout akan menantangmu untuk menyelesaikan seluruh latihan dalam waktu 30 hari. Kamu dapat memilih level latihan sesuai dengan kemampuan mulai dari pemula hingga profesional. Lama waktu latihan pun akan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh yang akan terus berkembang setiap harinya. Terdapat video-video pengarah yang akan mengajarkanmu melakukan gerakan-gerakan yang belum pernah kamu lakukan. Aplikasi tersebut akan sangat bermanfaat untuk memacu kamu olahraga rutin dan mengikuti ritme mereka. Selain itu, kalian juga bisa memilih berbagai tipe olahraga untuk membentuk bagian tubuh yang diinginkan. Terdapat beberapa rekomendasi olahraga menurunkan berat badan yang bisa dilakukan di rumah, antara lain. Pertama, lompat tali. Lompat tali adalah gerakan olahraga untuk menurunkan berat badan yang dapat dicoba di rumah. Meski terlihat sederhana, namun olahraga ini rupanya memiliki efektivitas pembakaran kalori yang kurang lebih sama dengan lari santai. Lompat tali dengan intensitas ringan selama 30 menit diketahui dapat membakar sekitar 128 kalori. Sementara itu, lompat tali yang dilakukan dengan intensitas berat dan durasi yang sama dapat membakar hingga 421 kalori. Akan tetapi, jika baru pertama kali mencoba lompat tali, mulailah dengan durasi singkat selama 5 menit dan berikan jeda istirahat. Seiring berjalannya waktu, Anda dapat meningkatkan intensitas berolahraga Anda hingga mencapai target yang diinginkan. Kedua, jalan kaki. Jalan kaki merupakan salah satu pilihan olahraga menurunkan berat badan yang mudah untuk dilakukan. Olahraga ini tidak memerlukan perlengkapan khusus, bahkan bisa dilakukan kapan dan di mana saja. Perlu diketahui bahwa berjalan kaki selama 30 menit mampu membakar kurang lebih sebanyak 167 kalori. Setelah terbiasa melakukannya, Anda dapat meningkatkan durasinya. Semakin lama durasi berjalan kaki, maka semakin banyak kalori yang terbakar. Ketiga, berenang. Olahraga menurunkan berat badan berikutnya adalah berenang. Berenang terkenal sebagai olahraga yang cukup menyenangkan. Bahkan, selain bisa menurunkan berat badan, olahraga ini juga dapat membantu meringankan rasa cemas atau stres. Olahraga renang dengan gaya punggung selama 30 menit diketahui dapat membakar sekitar 298 kalori. Sementara itu, renang gaya bebas bisa membakar 372 kalori, dan gaya kupu-kupu sebanyak 409 kalori dengan intensitas dan durasi yang sama. Keempat, yoga. Salah satu olahraga di rumah untuk menurunkan berat badan adalah yoga. Meski terkenal akan manfaatnya terhadap kesehatan mental, upaya yoga juga mampu membakar kalori tubuh. Pasalnya, melakukan yoga selama kurang lebih 40 menit dapat membakar sekitar 149 kalori. Dengan melakukan yoga secara rutin, Anda dapat mengontrol tubuh dan hawa nafsu, salah satunya hawa nafsu untuk mengonsumsi makanan yang kurang sehat atau makan berlebihan. Hal ini tentunya akan mempermudah Anda dalam mengatur pola makan ketika diet. Kelima, senam aerobik. Senam aerobik merupakan pilihan workout untuk menurunkan berat badan dengan diiringi musik. Olahraga ini merupakan pilihan tepat apabila Anda menyukai jenis olahraga seru yang bisa dilakukan bersama teman-teman. Perlu diingat pula bahwa selain intensitas olahraga, jumlah pembakaran kalori tubuh juga bergantung pada faktor-faktor lainnya seperti berat badan, kecepatan metabolisme tubuh,
serta seberapa cepat Anda dalam melakukan gerakan-gerakan dalam olahraga tersebut. Oleh karena itu, jumlah kalori yang hilang dari setiap orang mungkin bisa berbeda-beda. 5. Hentikan kebiasaan cheating day. Apa itu cheat day? Cheat day atau cheating day adalah hari libur diet. Saat cheating day, Anda yang sedang diet memberikan kebebasan kepada diri sendiri untuk makan apa saja, tetapi masih dalam jumlah wajar. Waktu dan aturan untuk cheat day setiap orang berbeda-beda, umumnya dilakukan sekali seminggu. Ada yang menentukan hanya pada akhir pekan, ada juga yang pada satu hari tertentu. Cheat day mungkin diperlukan untuk jeda sesaat, bahkan bisa menjaga motivasi agar tetap konsisten pada diet. Cheating day biasanya dilakukan untuk menghargai upaya diet kita selama ini, biasanya kita akan berhenti olahraga untuk sehari dan memberi kesempatan tubuh untuk makan bebas. Nah, wajib hati-hati ya dengan kebiasaan cheating day ini, bisa-bisa settingan tubuh yang sudah kita atur dengan baik bisa rusak hanya dalam sehari. Bayangkan saja tubuh sudah beradaptasi untuk tidak membakar karbohidrat dan lemak berlebih karena tahu bahwa kita hanya makan sedikit karbo dan lemak. Sehingga saat cheat day, setiap karbohidrat dan lemak yang masuk tentunya akan disimpan oleh tubuh kita guna memenuhi kebutuhan untuk hari-hari berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasi Dr. Fatah, biar kamu selalu update video-video terbaru kita. Follow juga semua akun sosial media Dr. Fatah lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.